Halo guys, balik lagi sama gue di channel YouTube gue dan terima kasih sudah klik video ini dan balik lagi di segmen teman curhat yang kini udah sampai episode 3 ya dengan orang-orang yang berbeda tentunya. Di sini gue nggak sendiri dong. Kalau sendiri kan memang status gue gitu. Gue ditemanin teman gue. Mari guys, perkenalkan siapa Anda sebenarnya. Halo guys, perkenalkan nama aku Septi. Di sini aku diundang oleh Mbak dalam acara episode 3 teman curhat. Jadi buat kalian yang mau dengar pendapat aku di teman curhat, dengerin ya sampai habis acara kami di sini. Episode kali ini masih bersama Septi. Oke guys, dia Septi, teman gue. Biasa dipanggil Sep. Jadi Sep ya, bukan Asep gitu loh. Jadi sepanjang pembahasan ini nanti aku bakal panggil dia Sep ya. Ya kita lama nggak ketemu. Apa kabar nih Sep? Alhamdulillah sehat. Mbak gimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Kayaknya udah lama banget juga sih kita nggak ketemu Mbak ya. Paling ketemu juga di jalan, cuman tegur sapa, nggak sempet ngobrol-ngobrol gitu. Sampai mau collab aja nggak sempet terus. Dan alhamdulillah sekarang kita bisa collab, tapi walaupun jarak kita jauh nggak apa-apa, yang penting kita bisa collab. Alhamdulillah. Alhamdulillah aku juga baik. Ya nih, kita punya rencana collab. Ditunggu ya teman-teman. Rencana kita sih mau collab, kalau nggak cover ya nge-games gitu loh. Secara ya teman lama nggak ketemu. Ya udah, nggak usah basa-basi lagi nih. Di sini kita bakal dengerin pendapat Septi perihal yang mungkin sakit buat yang mengalami. Asik. Langsung aja nih, Sep. Menurut kamu selingkuh atau diselingkuhin? Kalau menurut aku sih antara selingkuh atau diselingkuhin, aku nggak pilih dua-duanya karena aku bukan tipikal orang yang suka selingkuh dan aku juga nggak mau diselingkuhin. Kalau disuruh pilih, dan kalau disuruh pilih salah satu, kayaknya lebih baik diselingkuhin deh. Soalnya aku nggak sanggup buat selingkuh. Kalau aku pribadi sih nggak bisa. Yang namanya kita udah punya pacar tapi deket sama bukan deket sih, lebih kayak ke nyimpang atau nyampang ke cowok yang lain. Nggak bisa banget kalau dari diri aku nggak bisa banget kayak gitu. Waduh, iya sih, nggak enak semua loh. Oke, kamu udah milih salah satu karena kita mesti punya topik buat bahas soal ini karena ya biar yang mengalami hal tersebut dapat solusinya di sini loh dari kita. Dan di sini kamu memilih diselingkuhin. Wow, artinya kamu bisa dan mampu menahan rasanya ya kan? Ya nggak sih? Iya, soalnya aku milih diselingkuhin itu karena aku juga pernah ngalamin rasanya itu diselingkuhin tuh kayak mana. Kalau bicara masalah menahan, setiap wanita itu pasti nggak bisa nahan yang namanya rasa sakit diselingkuhin. Tapi dari semua itu sih ada hikmahnya sih. Kita jadi belajar jadi kuat, jadi perempuan gak mudah lemah. Sekali diselingkuhin juga gak bakal jatuh ke lubang yang sama lagi. Kalau itu sih, kalau aku sih ngambil hikmahnya dari situ. Jadi kita bisa belajar dari kesalahan yang lalu-lalu gitu loh. Jangan sampai kita jangan sampai kita jatuh di kesalahan yang sama untuk kedua kalinya lagi. Oh, waduh. Ada sedikit poin yang ngebuat gue mau ngomong ya. Berarti
pernah diselingkuhin ya. Wah, parah tuh. Kita dapat pasien yang pas ya di segmen teman curhat kali ini, yang si teman curhatnya ngerasain apa yang kita bahas kali ini gitu loh. Bukan ngerasain sih, ya maksudnya pernah ngerasain gitu loh. Ya bener banget, nggak semua masalah itu nggak ada hikmahnya, dan wanita tak semuanya rapuh gitu loh. Kita sebagai wanita yang mesti selalu dianggap orang rapuh, padahal tidak semuanya itu. Bener, jangan sampai jatuh untuk kedua kalinya di lubang yang sama. Oke? Menurut kamu ya, Sep, yang kayak udah pernah ngerasain betapa ya bisa dibilang sakitnya diselingkuhin itu, selingkuh itu wajar nggak sih dalam satu hubungan? Kalau ditanya selingkuh itu wajar nggak sih dalam suatu hubungan, kalau menurut aku pribadi sih nggak wajar. Karena gini deh, kita ibaratnya, untuk apa kita ngelakuin atau menjalin suatu hubungan kalau ujung-ujungnya pasangan kita itu masih mau cari selingkuhan yang lain? Jadi untuk apa hubungan ini dipertahankan gitu loh? Tujuannya itu apa? Balik ke tujuan kita ngejalin hubungan itu, tujuannya itu apa? Kalau cuma untuk kesenangan, fine, langsung aja putus, gak usah selingkuhin. Kalau bisa menurut aku. Tapi kalau memang dia benar-benar sayang, dia pasti gak mungkin selingkuhin kita, ya gak? Ya. Jadi di suatu hubungan itu nggak ada tujuannya. Kalau emang bosen dan buat main-main aja, mending putus aja ya nggak sih? Nggak usah selingkuh. Nah, beda lagi kalau yang memang benar-benar sayang sih. Tapi kadang sayang-sayangnya sayang, gimana tuh? Maksudnya sayangnya sayang sana sama sayang sini gitu loh. Maka terjadilah selingkuh. Pertanyaan lagi nih ya, buat Septi. Lalu orang yang selingkuh itu wajib nggak sih untuk dimaafkan? Kalau ditanya lagi, orang yang selingkuh itu wajib nggak untuk dimaafkan? Kalau jawaban aku sih kayaknya makruh deh. Kalau dilakukan, kalau dimaafkan nih, ya kita juga dapat pahala kan memaafkan. Tapi kalau kita nggak maafin juga mungkin nggak apa-apa kali ya. Ibarat makruh. Kalau tipikal aku sih orangnya sih belum memaafkan sih. Aku nggak bisa orangnya yang susah memaafkan kayak gitu ya. Aku memaafkan atas apapun atau masalah yang pernah dilakukan sama aku, yang pernah nyakitin hati aku maafkan semua itu. Aku ibarat apa sih ya, apapun yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Ibarat dia yang pernah selingkuh, mungkin kita nggak tahu karena itu pasti berlaku, apa dia nanti menjalin hubungan sama yang lain, diselingkuhin lagi atau enggak. Tapi kalau dari diri aku sendiri sih, aku memaafkan, nggak mau ngedendam kayak gitu, nggak mau aku, karena aku takut. Gimana ya, aku cuma takut aja gitu, kalau aku dendam lama-lama kan tidak ya. Iya sih, makruh, bener juga. Jadi orang selingkuh itu makruh ya untuk dimaafkan. Waduh, berarti kamu mudah memaafkan ya. Oke. Nah lu, karma itu berlaku guys. Ngomong-ngomong, ini suaranya makin kesini makin kecil ya. Apa karena kita rekamannya malam gitu, jadi ngerasa kayak orang mau tidur loh. Kenapa gue berisik? Sadar diri ya kita. Oke. Ya tidak rugi juga memaafkan. Memendam itu juga kurang bagus. Jadi ya tenang aja ya, kan karma itu ada loh di depan sana. Dan satu pertanyaan lagi ya. Menurut kamu Sep,
dia yang selingkuh itu pantas gak dikasih kesempatan kedua untuk memperbaiki semuanya? Kan nanya lagi deh. Dia yang selingkuh itu masih pantas gak dikasih kesempatan kedua untuk memperbaiki semuanya? Ini menurut aku. Kalau aku sih, aduh, gimana ya? Mungkin aku tipikal orang yang mungkin kalau aku kasih jawaban ini pasti kalian semua bilang aku bego atau cewek tolol yang mau ngasih kesempatan kedua. Tapi itulah aku orangnya mudah memaafkan dan masih mencoba percaya kalau dia suatu saat dia itu bisa berubah, nggak selingkuh lagi. Jadi kalau aku sih ngasih dia kesempatan kedua, tapi kalau kesempatan kedua itu juga masih belum berubah sifat dia, aku nggak bakalan mencoba percaya lagi sama dia. Aku nggak bakalan mau memberi kesempatan untuk yang ketiga kalinya lagi, enggak. Ibarat cermin, kalau udah sekali pecah pasti nggak utuh lagi kan bentuknya itu. Jadi kalau cermin itu udah dipecahin terus kita tampal lagi, mungkin retakannya itu masih ada, terus ditambah lagi dipecahin lagi, pasti nanti jadinya kayak pecahan-pecahan kecil-kecil itu udah kayak nggak berbentuk lagi. Itu ibarat hati loh, kalau udah dipecahin kita, dirusak udah berapa kali, ya nggak bakalan percaya lagi lah. Nggak, kamu nggak usah takut karena ini pendapat kamu bukan mereka gitu. Ya luar biasa ya, kamu bisa ngasih kesempatan untuk dia yang menurut semua cewek itu udah nggak ada bagusnya lagi kalau cowok selingkuh itu loh. Tapi di sini kamu memilih untuk tetap ngasih kesempatan kedua karena ya dengan kesemogaan dia bisa ngerubah dan tidak akan mengulanginya lagi. Ya aku sih paham karena kamu cinta kan sama dia. Asik. Aduh, iya sih, semua nggak bisa utuh lagi kalau kayak udah berkali-kali disakitin itu. Ya udah buang aja gitu, nggak usah diperbaikin lagi kalau udah berkali-kali kan. Artinya untuk kesempatan ketiga itu sudah nggak ada lagi ya, karena ini bersangkutan dengan hati. Toh juga belum tentu dia berjodoh sama kita, maksudnya sama kamu. Oke, mungkin ini akan jadi pertanyaan terakhir. Karena tadi saya udah bilang satu-satu ya, jadi maaf ya, ini ada satu pertanyaan terakhir. Ya, yang itu tadi maksudnya, pertanyaan terakhirnya. Pesan kamu buat para teman tenangku yang lagi dengerin dan mungkin lagi ngalamin hal yang sama yang pernah kamu alamin. Pesan aku buat teman-teman yang lagi dengerin, untuk teman-teman juga yang lagi ngalamin yang namanya diselingkuhin itu, tetap kuat, tetap sabar jalaninya. Yakinlah kalau semua itu pasti ada hikmahnya, ada pembelajaran juga buat diri kita itu. Dan juga tanyakan coba sama hati kita, apakah dia masih pantas untuk diperjuangkan atau tidak. Sekiranya dia masih pantas diperjuangkan, ya kita harus berusaha perjuangkan dia. Tapi kalau misalnya dia memang udah gak pantas lagi kita perjuangin, udahlah tinggalin aja, daripada kita nahan sakit terus kan. Itu juga gak baik untuk kesehatan kita lah, maksud. Jadi kan kepikiran terus, kalau misalnya kita sakit hati terus, kepikiran terus, gak bagus juga untuk kesehatan kita kan. Toh benar kata Mbak kan, itu kan belum tentu jodoh. Kalau udah jodoh mah gak apa-apa lah ya, namanya itu ujian mungkin dalam rumah tangga. Kalau masih pacaran lah, selagi ada yang lain, belum
selagi kita belum nikah gitu. Selagi kita belum nikah ya nggak apa-apa cari yang lebih baik. Mencari lebih baik dari yang sebelumnya itu nggak apa-apa. Kita menikah itu cari yang lebih baik lah itu kita. Oke. Di sini pesan-pesannya dari aku ya, karena aku belum pernah ngalamin ya, saking kelamaannya jomblo gitu. Maksudnya gini loh, ya kalau memang dia selingkuh dan berkali-kali itu udah nggak bisa lagi dimaafin, benar kata Septi. Dan kalaupun memang kita sayang sama cinta dengan dia ya, tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk kita menyerah. Maksudnya menyerah dalam artian gue udah nggak bisa sama lo gitu loh, gue udah terlanjur banyak hati yang patah karena lo, jadi ya udah gitu ya. Dan buat kamu yang ngerasain ini, ya stop lah untuk ngerasa diri lo patah hati, untuk ngerasa diri lo tersakiti, benar-benar tersakiti. Ya stop lah, jangan mengurung diri untuk apa ya, jangan mengurung diri untuk ya gue lagi galau, gue lagi sedih, nggak usah itu, jangan terlalu dikurung banget gitu loh. Lo berhak bahagia. Yang sering gue katain, apa maksudnya yang sering gue ucapin, bahwa kita semua berhak bahagia. Jadi untuk perselingkuhan yang dialami ya udah, mungkin itu udah jadi apa ya, perjalanan hidup kisah kita yang udah tergariskan oleh Sang Maha Kuasa ya. Jadi benar, semua orang baik akan dapat orang yang baik gitu loh. Semangat buat yang pernah diselingkuhin, stop untuk galau-galauan, dan ini waktunya kamu bahagia gitu. Oke, bye-bye. Terima kasih sudah mendengarkan. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk channel YouTube aku biar aku lebih semangat lagi. Karena aku tipenya nggak terlalu promo gitu loh. Ya, karena apa ya? Karena aku ya suka aja. Suka ngedit gini, suka bikin video gini. Video-video yang mungkin kata-kata yang ngena banget di hati kalian, itu aku cuman hobi. Jadi aku tidak terlalu banget untuk promoin YouTube aku biar subscribe-nya banyak ya. Tapi untuk kali ini apa salahnya untuk kalian tekan tombol subscribe-nya ya guys. Terima kasih. Bahagia selalu.